Nah, ini dia versi yang lain dari kotak penyimpanan yang terbuat dari botol Pringles yang udah aku bikin video tutorialnya sebelumnya ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah versi pertama. Ini adalah kotak penyimpanan pertama yang aku buat dari botol Pringles. Jadi ini gak ada video tutorialnya, aku gak sempet bikin. Nah, makanya aku bikinnya di video yang sebelumnya itu. Aku videoin cara membuatnya. Jadi, untuk kotak penyimpanan yang ini, secara teknis itu sama untuk pemotongan botolnya, teknik pemotongan botolnya. Buat teman-teman yang belum nonton cara tutorial memotong botolnya, bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah, atau bisa klik yang ada tulisan di atas kanan atas ini ya, bisa diklik nanti. Terus untuk hiasannya aja sih yang sebenarnya berbeda. Kalau untuk teknik pemotongannya itu, jadi di botol Pringlesnya itu aku potongnya kan kalau di video sebelumnya itu aku full potongnya dari sini sampai sini. Nah, bedanya kalau yang di sini aku nggak potong full di bagian ininya. Jadi waktu itu karena masih pertama aku coba cara pemotongan yang seperti ini. Dan untuk kotak penyimpanan yang kedua aku coba dengan versi yang ada di video sebelumnya. Nah, jadi di video ini aku cuma mau melihatin apa aja sih hiasan-hiasan yang aku pakai, dekorasi yang aku gunakan untuk menghiasi botol Pringles ini menjadi kotak penyimpanan. Nah, jadi temanya itu yang ini aku bikinnya itu kayak natural gitu ya. Jadi bahan-bahan yang aku gunakan, teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Aku pakai kayak batu, terus ada kayu manis. Pokoknya ini lebih ke vintage dan bahannya tuh lebih ke alami gitu ya. Dan kebanyakan ini malah aku pakai yang apa ya, hiasan yang aku pakai ini kebanyakan adalah barang-barang yang udah bekas gitu, maksudnya yang aku temuin aja di rumah, apa yang aku temuin aku jadiin hiasan di sini. Nah, kita coba lihat detailnya satu persatu ya. Awal aku bikin itu pertama setelah dipotong itu aku bungkus dulu pakai kertas karena kan di sini aku lapisi sama kain burlap atau kain goni ya. Teman-teman bisa lihat ini base-nya itu adalah kain burlap. Nah, karena kain burlap itu ada bolong-bolongnya gini. Jadi kalau misalnya nggak aku lapisi dulu dengan kertas sebelumnya, itu dia akan kelihatan botol Pringlesnya. Jadi aku lapisi dulu pakai kertas warna peach gitu, kertas A4. Waktu itu kebetulan ada yang itu. Bagusnya sih kayak warna coklat gitu ya kertasnya, itu akan lebih nyatu sama si warna burlapnya. Nah, terus setelah aku bungkus sama seperti yang di video sebelumnya, aku bungkusnya pakai kertas kado. Kalau yang itu, kalau yang ini dengan kain burlap, aku pakainya lem, aku pakai lem astero dan juga pakai double tip juga. Nah, setelah aku hias sekelilingnya ini, terus hiasan yang selanjutnya itu adalah ini batu-batu kecil ini adalah batu-batu kerikil yang aku temukan di halaman depan rumah ya. Jadi aku karena konsepnya pengen natural gitu kan, aku mikir apa ya bagusnya gitu buat menghias ini, dan aku lihat ada batu kerikil di halaman depan rumah, terus aku coba bersihin, aku cuci, ternyata pas dilem pakai lem astero itu ternyata kuat, ternyata bisa gitu. Jadi ini aku seling-selingnya warnanya ada warna putih sama ini sebenarnya pink ya, cuman pink kecoklatan gitu, mungkin karena batunya udah lama jadi warnanya agak sedikit pudar. Nah, terus waktu ini di bawahnya ini kalau nggak dikasih alas itu bakal susah buat menghias yang lain-lainnya. Jadi makanya setelah menghias batu yang kecil ini aku tempelin ini. Nah, di bawahnya ini yang alasnya ini juga adalah batu yang aku dapatkan di halaman depan rumah ya. Nah, terus tapi yang bagian ini aku lapisi dengan kain renda seperti ini. Ini juga renda bekas yang aku dapatkan dari baju aku yang udah lama. Aku udah nggak pakai lagi, sudah mulai robek gitu. Jadi aku ambil rendanya, terus aku tempelin di sini. Waktu itu nggak tahu sih gunanya buat apa, mungkin buat mempercantik aja. Pokoknya apa yang ada aku tempelin gitu kan. Ini renda, terus ini batu, terus di sini ini biar rendanya itu nggak ke buka-buka, jadi aku kasih pembatas tali rami namanya ya. Nah, terus untuk hiasan lainnya itu setelah yang itu aku kasih yang ini dulu. Nah, sampingnya ini kan aku waktu itu bingung ya nih nutupinnya pakai apa. Jadi aku ini tali rami yang kecil, lebih kecil daripada yang di belakang. Jadi ini aku kasih lem, terus aku puterin ke sekelilingnya jadi bentuk kayak lingkaran gitu. Nah, di tengah-tengahnya aku kasih ini biji kopi. Jadi ini biji kopi ini aku dapatkan dari pengharum ruangan yang kopi yang teman-teman tahu ya, pengharum ruangan yang sebentar. Nah, ini pengharum ruangan kopi ya, aku dulu sempet beli kan. Terus setelah beberapa lama baunya udah nggak kecium lagi. Akhirnya aku coba buka, aku penasaran isinya apa. Ternyata isinya itu adalah biji kopi kayak gini tuh.
Nah, jadi biji kopi ini yang aku gunakan untuk menghias bagian sampingnya. Nah, yang ini aku pilih yang agak besar. Nah, begitu juga dengan yang samping kanannya. Ini aku puterin tali rami yang udah dikasih lem, terus tengahnya aku kasih biji kopi gini. Jadi biarkan tadi di awal konsepnya natural gitu ya. Jadi aku berusaha cari yang warnanya coklat dan lebih membumi gitu. Nah, terus untuk pinggirannya ini adalah namanya renda rajut ya. Renda rajut yang besar. Ini juga tinggal dilem pinggirannya. Terus kalau untuk yang ini juga renda rajut tapi versi kecil ya. Ini warnanya krem. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini ada kayu manis. Ini juga aku dapat dari dapur. Kemudian ini adalah bunga lawang yang kebetulan masih utuh pinggir-pinggirannya. Ini aku juga dapat dari dapur. Terus, nah ini apa ini namanya, batok kelapa ya. Jadi ini kancing dari batok kelapa. Konsepnya masih natural ya, dari tumbuh-tumbuhan. Terus ini juga masih natural tentunya, ini kerang. Kalau ini sih emang aku beli waktu itu, pernah beli kerang putih ini banyak banget waktu itu dan masih ada sisanya, jadi aku gunakan buat hiasan ini. Nah, terus buat cantolan di sininya ini juga batu. Awalnya sih aku bingung mau cantolin pakai apa, dan aku coba cari batu yang lebih besar, ternyata bisa kuat buat nahan si talinya ini. Nah, talinya ini juga aku dapatkan dari bekas ini apa namanya, merek madu ya. Ini waktu itu, nah ini madu urai waktu itu kan ada tali ininya. Nah, kebetulan waktu itu aku dapat talinya itu warna coklat dan aku masih simpen waktu itu, aku gantung dan aku jadikan ini. Aku jadikan cantolan. Nah, sekarang kita coba buka ya. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Untuk cantolan ininya, cantolan talinya itu aku bolongin di sininya, terus diikat di buhul bagian dalamnya, baru setelah itu terakhir ditempel sama kayu manis ya. Nah, untuk dalamnya ini aku hias dengan ini juga sama seperti yang di samping ini. Ini adalah pita renda rajut ya. Nah, untuk dalamnya itu kertas, ini juga dari kertas bekas, kertas amplop gitu ya, yang warna coklat. Aku gulung, aku remekin, terus abis itu ditempel ke bagian dalam supaya kesannya lebih vintage gitu. Tapi aku nggak tahu hasilnya vintage apa enggak. Nah, terus aku kasih batas di sini. Ini dari kardus, kelihatan ya. Ini dari kardus, aku potong agak oval gitu. Terus aku lapisi dengan sama kertas yang sama dengan yang ini, kertas coklat. Terus bagian atasnya aku lem pakai tali rami supaya nggak kelihatan kertas kardusnya. Terus ini juga adalah biji kopi yang tadi, tapi yang bagian kecil-kecilnya. Nah, udah dalamnya cuma seperti itu. Jadi ini konsepnya kayak natural gitu ya. Nah, untuk tutupnya, untuk cara menguncinya itu juga aku pakai cara yang simple dan sederhana. Jadi ini kan talinya gini ya, terus dimasukkan ke batunya, terus ini tinggal diputar seperti ini. Nah, udah. Jadi ini bisa dijadikan kotak penyimpanan apa aja, buat nyimpan yang kecil-kecil seperti bros atau apapun. Nah, buat yang suka model dan gaya-gaya natural alami seperti ini bisa coba dengan kain burlap seperti ini. Tapi kalau suka dengan model yang lebih cantik ala princess gitu, bisa coba menghias dengan mutiara-mutiara seperti video aku yang sebelumnya. Nah, jadi di video ini aku cuma mau sharing detail-detailnya aja, karena ini memang aku nggak sempat bikin videonya karena ini adalah percobaan pertama aku membuat menghias botol Pringles itu, jadi aku nggak sempat videoin waktu itu. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga apa yang aku share ini bisa menginspirasi, bisa dibuat sendiri di rumah, dicoba dengan kain burlap dan juga dengan dekorasi dan hiasan versi masing-masing. Jadi punya aku ini hanya sekedar inspirasi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.